warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aira Khairunisa dari kelompok 8C. Di slide ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu komputer. Komputer adalah alat elektronik yang bisa menerima, memproses, menyimpan, dan menghasilkan suatu data atau informasi. Jadi intinya komputer itu bukan cuma buat mengetik atau main, tapi dia bisa mengolah data jadi sesuatu yang lebih berguna. Nah, kata komputer sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu computare yang artinya menghitung. Tapi sekarang fungsinya udah jauh lebih luas dan bisa ngerjain banyak hal dengan cepat dan akurat. Makanya komputer jadi salah satu teknologi penting di kehidupan kita sekarang ini. Nah, saya akan menjelaskan tentang evolusi atau perkembangan komputer dari dulu sampai sekarang. Awalnya komputer itu adalah alat hitung sederhana seperti abakus, lalu berkembang jadi mesin yang lebih canggih seperti tabung vakum yang ukurannya masih besar banget. Setelah itu, muncul transistor yang bikin komputer jadi lebih kecil dan efisien. Kemudian berkembang lagi ke integrated circuit sampai akhirnya muncul mikroskoper. Nah, sekarang komputer udah makin canggih, bukan masuk ke teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan juga quantum computing yang bakal jadi masa depan teknologi. Pertama komputer 1940 sampai 1956. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum atau vacuum tube sebagai komponen utama, ukurannya sangat besar, bahkan memenuhi ruangan. Komputer ini menghasilkan panas yang sangat begitu tinggi sehingga memerlukan sistem pendingin khusus. Contoh terkenalnya adalah ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer yang dibuat pada tahun 1946 dan UNIVAC 1 sebagai komputer komersial pertama. Pemrograman dilakukan menggunakan bahasa mesin atau machine language yang sangat kompleks dan sulit dipahami. Konsumsi listriknya sangat besar, bahkan mencapai ratusan kilowatt. Meskipun kemampuan komputasinya terbatas dibandingkan standar modern, komputer generasi pertama ini sangat penting bagi pondasi perkembangan teknologi komputer selanjutnya. Generasi kedua komputer 1956 sampai dengan 1963. Generasi kedua komputer ditandai dengan penggunaan transistor, menggantikan tabung vakum. Transistor adalah membuat komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat energi dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Contoh komputer terkenal pada tahun ini adalah IBM 1401 dan IBM 7090 yang digunakan oleh perusahaan besar. Pada era ini, pemrograman tingkat tinggi mulai dikembangkan seperti COBOL untuk bisnis dan Fortran untuk sains. Komputer ini tidak lagi hanya menggunakan bahasa mesin yang rumit. Perkembangan ini membuka jalan bagi penggunaan komputer yang lebih luas di berbagai sektor. Contohnya adalah industri dan penelitian. Generasi ketiga 1961 sampai dengan 1971. Generasi ketiga komputer ditandai dengan penggunaan integrated circuit atau IC yang menggantikan transistor. IC memungkinkan ribuan komponen elektronik dikemas dalam satu chip kecil. Hasilnya, komputer menjadi jauh lebih kecil ukurannya, lebih cepat, lebih efisien dalam penggunaan energi, dan memiliki kapasitas penyimpanan yang besar. Contoh terkenal dari generasi ini adalah IBM System 360 yang diluncurkan pada tahun 1964. Komputer ini revolusioner karena dapat digunakan untuk berbagai aplikasi, mulai dari bisnis hingga ilmiah. Generasi ketiga juga menandai awal penggunaan sistem operasi dan bahasa pemrograman yang lebih canggih seperti BASIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nazwa Putri Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan generasi keempat pada tahun 1971 sampai dengan sekarang. Generasi keempat ini ditandai dengan penemuan mikroprosesor yang revolusioner. Intel 4004 mikroprosesor pertama diluncurkan pada tahun 1971. Teknologi ini memungkinkan seluruh CPU berada dalam satu chip yang sangat kecil. Komputer personal mulai bermunculan dan dapat dimiliki oleh individu. Era ini membawa komputer ke rumah-rumah dengan ukuran yang kecil dan juga harga yang sangat terjangkau. Perkembangan jaringan komputer dan juga internet mengubah cara manusia berkomunikasi. Sistem operasi seperti Windows mempermudah pengguna komputer. Graphical User Interface membuat komputer lebih ramah pengguna. Era digital modern dimulai dari generasi ini. Nah, teman-teman, selanjutnya generasi kelima. Jadi, teman-teman, pada di generasi kelima ini menandai era kecerdasan buatan AI dan juga machine learning, yang dimana komputer ini tidak hanya memproses data, tetapi mampu belajar
dan juga membuat keputusan sendiri. Teknologi pengenalan suara dan juga gambar semakin canggih, memungkinkan interaksi manusia dengan komputer yang lebih natural. Komputer kuantum menjadi terobosan revolusioner dengan kemampuan memproses data jauh lebih cepat dari komputer konvensional. Teknologi ini membuka peluang baru dalam bidang kriptografi, simulasi molekuler, dan juga pemecahan masalah kompleks yang sebelumnya tidak mungkin diselesaikan. Nah, teman-teman, komputer juga memiliki dampak dalam kehidupan. Komputer telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia secara signifikan. Contohnya dalam pendidikan, seperti e-learning, penelitian digital, dan juga akses informasi global. Yang kedua, bisnis. Contohnya seperti otomatis proses dan juga efisiensi operasional. Yang ketiga, ada komunikasi, seperti internet, email, dan juga media sosial yang menghubungkan ke dunia. Keempat, ada hiburan, seperti video games, streaming, musik, dan juga film, dan realitas virtual. Yang kelima, ada kesehatan. Contohnya seperti diagnosis medis canggih dan juga rekam medis yang digital. Nah, komputer ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Aditya dari kelompok 8A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh penting di dalam komputer. Yang pertama adalah Charles Babbage. Charles Babbage adalah bapak komputer, penemu analytical engine yang menjadi dasar komputer modern. Yang selanjutnya adalah Alan Turing. Alan Turing adalah matematikawan Inggris yang menciptakan konsep Turing mesin dan memecahkan kode Enigma. Yang selanjutnya adalah John von Neumann. John von Neumann adalah arsitek komputer modern dengan konsep stored program. Yang selanjutnya adalah Bill Gates. Bill Gates adalah pendiri Microsoft yang mempopulerkan sistem operasi Windows. Yang selanjutnya adalah Steve Jobs. Steve Jobs adalah pendiri Apple yang merevolusikan komputer personal dan Macintosh dari inovasi desain yang mengubah industri teknologi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi terkini. Yang pertama adalah cloud computing. Cloud computing adalah teknologi penyimpanan dan pengolahan data melalui internet, memungkinkan akses dari mana saja tanpa perlu perangkat keras yang sangat mahal. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah Internet of Things, bisa disingkat sebagai IoT. IoT adalah jaringan perangkat pintar yang saling terhubung dari smart home hingga sistem industri otomatis. Nah, yang selanjutnya adalah Artificial Intelligence atau bisa disingkat sebagai AI. AI adalah komputer yang mampu belajar dan mengambil keputusan seperti manusia, digunakan dalam sistem virtual hingga diagnosis medis. Yang selanjutnya adalah Big Data. Big Data adalah pengolahan dan analisis data dalam jumlah yang sangat besar, untuk menemukan pola dan insight berharga bagi bisnis dan penelitian. Yang selanjutnya adalah Mobile Computing. Mobile Computing adalah komputasi melalui perangkat portable seperti smartphone dan tablet yang mengubah cara kita berkomunikasi dan bekerja. Nah, semua teknologi ini saling terintegrasi dalam membentuk ekosistem digital modern terus yang membuat perkembangan digital modern ini terus berkembang pesat. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah komputer dari alat sederhana berkembang menjadi teknologi yang semakin canggih dari waktu ke waktu. Nah, perkembangan ini membuat komputer lebih cepat dan efisien. Saat ini, komputer sangat penting karena membantu pekerjaan manusia seperti bekerja dan berkomunikasi dan pekerjaan manusia sehari-hari. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.